Sobat Museum, bertemu lagi dengan saya Gali Nurhandayani di episode ke-6 dari acara Jendela Wastra Bangsaku. Nah, dalam episode kali ini kita akan melihat-lihat koleksi yang ada di Museum Tekstil yang bersifat non-batik dan non-tenun. Tentunya koleksi-koleksi ini adalah koleksi yang terawat dengan sangat baik dalam Museum Tekstil Jakarta. Ada apa saja di dalamnya? Mari kita lihat. Sobat Museum, sekarang saya sudah berada di dalam ruangan pengenalan wastra. Nah, yang ada di sebelah saya ini merupakan contoh dari serat-serat yang akan dibentuk menjadi kain. Jadi masing-masing dari serat tersebut kemudian dipilin dan juga dipintal hingga akhirnya menjadi benang-benang, dan benang-benang tersebutlah yang kemudian ditenun menjadi kain yang dapat kita lihat. Benang yang terbuat dari serat ini tidaklah satu-satunya benang yang dijadikan kain bagi masyarakat Nusantara. Karena di negeri ini, beberapa benang dan juga kain yang dapat digunakan adalah kain yang terbuat dari kulit kayu. Di masa lalu, kain kulit kayu digunakan oleh masyarakat kita sebagai baju-baju untuk kegiatan sehari-hari dan juga kegiatan adat seperti upacara-upacara ritual. Hebatnya, setelah ribuan tahun, tradisi kain kulit kayu ini tetap hidup di sebagian masyarakat Sulawesi Tengah, di antaranya di Lembah Bada, Kabupaten Poso, dan juga di beberapa daerah di Kabupaten Sigi, seperti Pandere, Kulawi, dan Gumbasa. Hanya saja, dengan berkembangnya dunia fashion saat ini, maka mengecil pula lah penggunaan kain kulit kayu di Indonesia. Hal ini dikarenakan memang pengrajin dari kain kulit kayu kebanyakan didominasi oleh perempuan-perempuan yang ada di generasi masa lalu. Dan mereka ini memang sangat terampil dalam memproduksi kain kulit kayu tersebut. Namun sayangnya saat ini kita tidak dapat melihat banyak lagi generasi muda yang masih menekuni kain kulit kayu. Proses pembuatannya kain kulit kayu meskipun tidak rumit, namun membutuhkan ketekunan dan keterampilan tersendiri. Kulit kayu diambil dari jenis-jenis pohon tertentu yang banyak tumbuh di Sulawesi Tengah, seperti pohon-pohon nunu atau pohon beringin dan kulit dari kayu ivo. Pohon tersebut kemudian dikuliti dan dibersihkan dengan air mengalir. Jika diperlukan, harus dilakukan perebusan sebelum proses pemeraman dan pemukulan kulit kayu menjadi selembar kain. Wastra kulit kayu yang terhalus terbuat dari pohon murbei yang dalam proses pembuatannya tidak memerlukan perebusan. Hasilnya adalah warna putih yang lembut, namun karena kain tersebut terlalu tipis sehingga kadang penggunaannya hanya dapat digunakan dalam sekali pakai. Di samping saya adalah contoh dari kain kulit kayu yang sangat indah sekali, bukan? Wastra kulit kayu berwarna putih ini hanya digunakan untuk upacara khusus dan selalu berisi motif yang bersifat simbolik. Pewarna yang digunakan untuk melukis motif pada kain kulit kayu ini berasal dari tumbuhan yang tersedia di wilayah setempat. Bagi masyarakat Bada yang mendiami daerah Kulawi, Sulawesi Tengah, pakaian adat selama beberapa dekade terakhir yang terpenting bagi laki-laki adalah ikat kepala yang disebut dengan siga. Dan siga ini terbuat dari kain kulit kayu. Pada abad ke-20, siga ini diikatkan di kepala laki-laki dengan cara diikat diagonal dan kemudian puncaknya berada di belakang kepala yang dibiarkan sedikit menjatuh ke depan. Nah, celana yang digunakan oleh kaum Bada ini, mereka menggunakan celana tersebut yang diwarnai dari pohon damar dan kemudian coraknya mengikuti dengan siga yang sedang digunakan.
Nah, setelah kita melihat koleksi dari kain kulit kayu tadi, maka sekarang kita sudah sampai di koleksi museum tekstil yang berbentuk sulaman dan bordir. Nah, awal mulanya sulaman datang di Indonesia adalah sebagai bentuk pertukaran perdagangan dari bangsa Indonesia dengan bangsa Cina. Kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah memiliki hubungan dengan bangsa Cina mulai sejak awal Masehi. Hubungan ini terus dijaga dan dipelihara dengan pengiriman utusan yang membawa barang-barang langka secara berkala seperti bahan sutra, benang sutra, dan juga sulaman. Belakangan, masyarakat Indonesia mengenal jenis sulam dari India yang juga melalui perdagangan. Jenis-jenis tusuk sulaman semakin berkembang dengan hadirnya bangsa Eropa pada abad ke-16. Selendang bersulam merupakan wastra yang sangat penting di daerah Padang, Sumatera Barat bagi perempuan-perempuannya. Selendang-selendang ini biasanya berwarna merah atau hijau. Selendang bersulam kadang juga berwarna merah muda atau warna buah persik yang dihiasi motif dari ragam hias Cina. Sulamannya terdiri atas suji satin, suji cair, suji kepalo samek, dan sulam tekad. Wastra ini disampirkan di pundak pada upacara perkawinan dan seringkali dipadankan dengan kebaya kurung bersulam yang bercorak dengan warna yang kontras. Sarung dengan hiasan sulam tangan adalah unsur busana untuk upacara adat bagi para bangsawan Sumbawa besar. Sarung dengan warna lebih gelap biasanya dipakai oleh perempuan yang sudah menikah, yang dibuat sangat teliti dan kehati-hatian. Benang metalik pipih disusupkan di antara tenunan benang katun yang dibuat tidak terlalu rapat. Nah, Sobat Museum, setelah kita melihat wastra dari Sumatera dan juga Nusa Tenggara Barat, saatnya kita beralih untuk melihat koleksi wastra yang berasal dari Kalimantan Selatan. Menurut informasi yang diterima, sarung sutra yang berasal dari Kerajaan Tua Martapura di Kalimantan Selatan ini dibuat mengikuti format sarung dengan bagian badan yang dibatasi oleh bagian kepala. Pada bagian badan, sarung dihias dengan bentuk kisi-kisi yang terbuat dari daun dan bunga berwarna-warni yang ditambah payet logam. Bagian kepala dihias dengan motif berbentuk segitiga yang seringkali dianggap sebagai bentuk pucuk rebung. Beberapa abad yang lalu, wastra sulaman yang digunakan oleh penduduk Indonesia merupakan kain yang berbentuk segi empat dan dililitkan ke seluruh tubuh. Beberapa di antaranya dijahit menjadi sarung yang dipakai dengan cara dimasukkan melalui kepala. Bila digolongkan berdasarkan ukurannya, tidak banyak macam yang dapat dijumpai. Namun, ditemukan beragam cara di mana kain tersebut dapat dipakai ditambah dengan beragam cara menghiasnya. Saat ini, busana ala barat telah mendorong berkembangnya industri pakaian jadi. Kondisi ini menjadi cikal bakal munculnya perancang mode Indonesia yang menggabungkan konsep barat yang dipelajarinya dengan inspirasi wastra Indonesia. Sehingga masa lalu dan masa kini dapat berkembang secara berdampingan. Hari Darsono merupakan desainer terkemuka asal Jakarta yang memiliki kecintaan sangat luar biasa terhadap sulam dan juga border. Nah, koleksi yang dimiliki oleh Museum Tekstil ini berjudul Abstraksi Mimpi yang berhiaskan bordiran berupa jahitan mesin dan juga memiliki waktu yang sangat panjang dalam proses pembuatannya, yaitu kurang lebih 6 bulan. Irwan Tirta merupakan desainer yang muncul di Indonesia pada akhir tahun 1960-an. Meskipun latar belakang pendidikan formal beliau adalah hukum internasional, tapi hal itu tidak menutupi kecintaan beliau terhadap kain batik Jawa. Irwan Tirta memodifikasi ragam hiasnya dan juga menyempurnakan batiknya untuk sebagai mode pakaian kelas atas.
Iya, Sobat Museum, sampailah kita di penghujung acara Jendela Wastra Bangsaku. Namun jangan lupa, karena koleksi-koleksi yang telah kita tampilkan kepada Sobat-Sobat Museum semua di hari ini tidaklah atau bukan merupakan bagian dari keseluruhan koleksi yang ada di Museum Tekstil, karena masih banyak lagi koleksi-koleksi lainnya yang tidak dapat kita tampilkan kepada Anda. Sebagian besar dari koleksi tersebut merupakan sumbangan dari perorangan yang menginginkan warisan leluhur turun-temurunnya tersimpan baik dan dapat dinikmati serta dipelajari oleh masyarakat. Hal ini selaras dengan salah satu visi dan misi museum untuk menjadi institusi edukasi dan pelestari wastra. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berkunjung ke Museum Tekstil Jakarta dan sampai jumpa di acara-acara yang menarik lainnya. Salam museum, museum di hatiku, Museum Tekstil Lestari Wastra Bangsaku. Dadah!